Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang satu saham bank syariah yang di-request oleh followers Kanala. Nah, ada cukup banyak followers yang bertanya tentang saham BRIS, apakah masih bisa di-hold dan apakah ini bisa untuk jangka panjang. Di video kali ini kita akan bedah saham BRIS dari sudut pandang Kanala, dan buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala, link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, dan kalau punya pertanyaan, komen di bawah ya. Kalau sebelumnya Kanala rutin mengadakan webinar online setiap bulan, di bulan Desember ini Kanala pertama kalinya akan mengadakan seminar offline dengan tema cara mudah membaca laporan keuangan. Ini penting banget ya, karena akan memandu kamu untuk belajar baca laporan keuangan, fondasi untuk memilih saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Bagi kamu yang ingin bertemu langsung dengan Kanala, bertatap muka langsung, konsultasi langsung, boleh banget daftarkan langsung dirimu dengan WA ke nomor ini ya. BRIS atau Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank syariah dengan total aset terbesar di Indonesia. Dan gak hanya besar dari segi total aset, perusahaan ini juga membukukan laba yang cukup besar untuk ukuran saham bank syariah. Ketika video ini dibuat dan pada periode Juni 2023, total aset dari Bank Syariah Indonesia itu mencapai 313 triliun lebih. Jadi asetnya sudah lumayan besar. Nah, price to book value-nya itu sekitar 1,95 kali. Dan untuk equity-nya sekitar 35,9 triliun. Nah, dengan berbagai modal tersebut, BRIS ini mampu membukukan laba tahunan sekitar 4,26 triliun. Itu kalau memakai data laba bersih pada tahun 2022. Nah, lantas bagaimana kinerja terbaru BRIS dan seperti apa potensi labanya di tahun buku 2023 ini? Kalau kita lihat, BRIS ini punya pertumbuhan bisnis yang cukup menarik. Jadi secara bisnis dia masih bertumbuh. Terutama kalau kita lihat sejak 2020 itu labanya meningkat karena adanya merger dari beberapa bank syariah besar yang sebelumnya entitas berbeda tapi disatukan menjadi BRIS. Ini adalah presentasi dari Bank Syariah Indonesia. Di tahun 2023 mereka menargetkan net income mencapai 5-5,5 triliun. Anggaplah target ini tercapai, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa laba bersih BRIS itu sekitar 5 triliunan per tahun. Mudah-mudahannya bisa 5,5 triliun sesuai target dari manajemen mereka. Nah, lantas bagaimana kalau kita compare dengan market cap atau dari harga pasar perusahaan ini? Sekarang kita lihat valuasi BRIS. Tadi secara kinerja mereka cukup oke lah ya, labanya sekitar 5 triliun satu tahun. Nah, saat video ini dibuat, price earning ratio dari saham BRIS itu sekitar 14,1 kali. Dari segi PBV sekitar 1,95 kali. Untuk urusan profitabilitas, kemudian juga pertumbuhan laba bersih, BRIS ini bisa dibilang sebagai bank syariah yang paling oke. Karena tadi total asetnya besar, fundamentalnya bagus, dan punya potensi yang menarik. Namun sayangnya memang valuasi BRIS ini tidak bisa kita bilang murah. Menurut Kanala ini valuasi wajar dan juga tidak murah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dividend yield dari BRIS itu bahkan di bawah 1%. Karena tadi payout ratio-nya mungkin tidak setinggi bank-bank besar yang sudah jauh lebih raksasa seperti BRI atau Mandiri. Jadi dividennya kurang menarik. Nah, dengan valuasi price earning ratio sekitar 14 kali, kalau kita compare misalnya dengan Bank Mandiri atau BRI, justru dua bank besar tadi lebih murah dibandingkan dari Bank Syariah Indonesia ini. Inilah yang membuat kalau menurut Kanala lebih menarik untuk koleksi saham-saham bank blue chip yang besar tadi. Apakah saham ini masih bisa di hold untuk jangka panjang? Kalau menurut Kanala selagi dia masih konsisten profit, apalagi labanya terus bertumbuh, maka bisa di hold untuk jangka panjang. Namun kapan waktu yang ideal untuk masuk ke saham BRIS? Kalau menurut Kanala, per wajar untuk BRIS ini ada di 8-10 kali. Nah, kalau EPS-nya dalam setahun itu sekitar 110, target harga untuk masuk BRIS itu baru ideal di 900-1100. Kalau di harga sekarang, Kanala sendiri kurang tertarik dengan saham BRIS ini. Namun kalau misalkan bisa dapat di harga 900 atau 1000, itu tentu akan menjadi potensi yang lebih menarik. Atau kalau misalkan suatu saat nih, dalam 2-3 tahun ke depan, earning per share BRIS itu misalnya sudah mencapai 150 atau 200 misalnya, maka di harga 1400 ini menjadi satu potensi yang juga menarik. Kesimpulannya adalah ini bisa untuk jangka panjang, tapi kalau lihat dari valuasi saat ini, sebenarnya ini tergolong valuasi wajar dan kita belum menemukan potensi untuk capital gain yang besar dalam jangka pendek. Nah, itu dia, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.